Halo Sobat Belajar, kembali lagi di channel Zona Belajar, belajar apapun menjadi menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem starter, fungsi sistem starter, nama komponen dan fungsinya, serta cara kerja motor starter. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Tahukah kamu, suatu mesin tidak bisa hidup dengan sendirinya, sehingga memerlukan tenaga dari luar untuk memutarkan mesin. Tenaga ini dapat berasal dari pengemudi atau dari motor elektrik yang menggerakkan mesin sehingga mesin dapat hidup. Nah, sistem yang memutarkan mesin untuk pertama kali ini disebut dengan sistem starter. Komponen motor starter. Komponen motor starter antara lain adalah sebagai berikut. 1. Yoke. 2. Field coil. 3. Armatur. 4. Brush. 5. Armatur brake. 6. Drive lever. 7. Starter clutch. 8. Magnetic switch. 9. Pinion gear. Komponen-komponen motor starter. 1. Yoke dan pole core. Yoke dibuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat pole core yang diikat dengan sekro. Pole core berfungsi sebagai penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh field coil. 2. Field coil. Field coil dibuat dari lempengan tembaga, dengan maksud dapat memungkinkan mengalirnya arus listrik yang cukup kuat atau besar. Field coil berfungsi untuk dapat membangkitkan medan magnet. Pada starter biasanya digunakan 4 field coil yang berarti mempunyai 4 core. 3. Armatur dan shaft. Armatur terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-slot, poros, komutator serta kumparan armatur. Dan berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik, dalam bentuk gerak putar. 4. Brush. Brush dibuat dari tembaga lunak, dan berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Umumnya starter memiliki 4 buah brush, yang dikelompokkan menjadi 2. 2 buah disebut dengan brush positif, dan 2 buah disebut dengan brush negatif. 5. Armatur brake. Armatur brake berfungsi sebagai pengereman putaran armatur setelah lepas dari perkaitan dengan roda penerus. 6. Drive lever. Drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus. Dan melepas perkaitan pinion gear dari perkaitan roda penerus. 7. Starter clutch. Starter clutch berfungsi untuk memindahkan momen puntir dari armatur shaft kepada roda penerus, sehingga dapat berputar. Starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur coil bila mana roda penerus cenderung memutarkan pinion gear. 8. Sakelar magnet atau magnetic switch. Sakelar magnet digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari roda penerus, sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Cara kerja motor starter. 1. Pada saat starter switch on. Apabila starter switch diputar ke posisi on, maka arus baterai mengalir melalui hold-in coil ke massa dan di lain pihak pull-in coil, field coil dan ke massa melalui armature. Pada saat ini hold dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, dikarenakan arah arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama seperti pada gambar di atas. Dari kejadian ini kontak plate plunger akan bergerak ke arah menutup main switch, sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch ke arah posisi berkaitan dengan ring gear. Untuk lebih jelas lagi aliran arusnya adalah sebagai berikut. Baterai menuju ke terminal 50 lalu menuju ke hold-in coil lalu ke massa. Baterai menuju ke terminal 50 lalu menuju ke pull-in coil lalu ke field coil armature lalu ke massa. Oleh karena arus yang mengalir ke field coil pada saat itu relatif kecil, maka armature berputar lambat dan memungkinkan perkaitan pinion dengan ring gear menjadi lembut. Pada keadaan ini kontak plate belum menutup main switch. 2. Pada saat berkaitan penuh. Bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan ring gear, kontak plate akan mulai menutup main switch. Pada saat ini arus akan mengalir sebagai berikut. Arus dari baterai menuju ke terminal 50 lalu hold-in coil lalu ke massa. Arus juga mengalir dari baterai menuju ke main switch menuju ke terminal C lalu ke field coil lalu ke armatur dan ke massa. Seperti pada gambar di atas, di terminal C ada arus, maka arus dari pull-in coil tidak dapat mengalir, akibatnya kontak plate ditahan oleh kemagnetan hold-in coil saja. Bersama dengan itu arus yang besar akan mengalir dari baterai ke field coil lalu ke armatur lalu ke massa melalui main switch. Akibatnya starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar yang digunakan memutarkan ring gear.
Bila mana mesin sudah mulai hidup, ring gear akan memutarkan armature melalui pinion. Untuk menghindari kerusakan pada starter akibat hal tersebut, maka kopling starter akan membebaskan dan melindungi armatur dari putaran yang berlebihan. 3. Pada saat starter switch off. Sesudah starter switch dihidupkan ke posisi off, dan main switch dalam keadaan belum membuka, belum bebas dari kontak plate, maka aliran arusnya sebagai berikut. Arus dari baterai menuju terminal 30 lalu ke main switch lalu ke terminal C lalu ke field coil lalu ke armatur dan ke massa. Oleh karena starter switch off, maka pull-in coil dan hold-in coil tidak mendapat arus dari terminal 50 melainkan dari terminal C. Sehingga aliran arusnya akan menjadi arus dari baterai menuju ke terminal 30 menuju main switch menuju terminal C, menuju ke pull-in coil lalu ke hold-in coil dan ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan sehingga kedua-duanya saling menghapuskan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula. Dengan demikian drive lever menarik starter clutch dan pinion gear terlepas dari perkaitan. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kamu sudah mengetahui tentang sistem starter. Ingat dan catat baik-baik ya. Sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe.